Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kali ini kita lagi akan melakukan perbaikan pada motor Yamaha Pixen dengan kendala olinya pada ngucur tuh bagian depan, bagian gear depan ini kemungkinan ada kebocoran pada seal gear depan. Terlebih dahulu kita akan bongkar bagian gearnya menggunakan kunci 8T ya teman-teman. Kita buka kedua baut menahan gear depannya. Sudah terlepas gearnya teman-teman, tapi kita melihat seal gear depannya kondisinya masih bagus ya, tidak ada kebocoran. Tapi kelihatannya kebocoran ada pada bagian blok ya. Setelah saya bersihkan, ternyata blok pada bagian tengah, tuh lihat teman-teman, itu ada bekas benturan benda keras ya, hingga mengakibatkan sedikit keretakan pada bagian blok hingga mengakibatkan kebocoran. Nah, sebelah situ sepertinya itu diakibatkan oleh rantai yang terlepas yang macet di gear depannya hingga membentur ke bagian blok. Dan pastinya teman-teman tahu kan, untuk perbaikan blok yang retak kita diharuskan untuk mengecornya dan melakukan pengelasan ya, las aluminium, dan harus melakukan turun mesin. Namun jika teman-teman belum terkendala dengan uang ya, biaya belum siap, belum terkumpul, teman-teman bisa melakukan perbaikan dengan cara mengelem terlebih dahulu pada bagian bloknya dengan menggunakan lem plastik steel ya. Plastik steel yang 5 menit kering itu yang dipadukan. Nah, ini adalah lem yang akan kita gunakan. Ini lem plastik steel ya. Teman-teman bisa mendapatkannya lem ini di toko-toko spare part atau toko-toko bangunan juga banyak dijual ya, untuk mendapatkan lem seperti ini, lem plastik steel ini. Fungsi dari lem ini sangat bagus ya, sangat kuat, bisa menutupi blok yang retak atau yang meskipun bloknya agak bolong sedikit, tapi dengan menggunakan lem ini bukan kali pertama, saya pernah berulang kali menggunakan lem ini sebelum melakukan turun mesin. Ini sangat berfungsi sekali, dan sampai motornya pun bahkan ada yang sampai kejual, tidak lagi terjadi kebocoran pada bagian blok yang retak atau bolong. Namun sebelum kita memasangkan lem plastik steel ini ke bagian permukaannya, kita terlebih dahulu harus membersihkan permukaan dari blok yang akan kita lem. Jadi si permukaannya itu harus benar-benar bersih, terhindar dari oli atau debu-debu ya, jadi harus benar-benar bersih. Dan kali ini saya sedang melakukan pembersihan pada bagian blok yang akan kita lem menggunakan sabun cuci dan menggunakan bantuan sikat gigi yang udah nggak kepake ya teman-teman. Kalau yang baru mada lebar, jadi kita gunakan yang udah nggak kepake aja. Kita bersihkan pada permukaan blok yang akan kita lem. Kita bersihkan hingga benar-benar tidak ada lagi bekas-bekas kotoran oli yang menempel, karena ini kan dekat dengan gear depan ya, dengan kotoran oli dan debu-debu menempel, jadi kita bersihkan. Setelah kita bersihkan menggunakan sikat, lalu kita lap menggunakan lap yang bersih. Kita lap permukaannya hingga benar-benar kering, hingga tidak ada bekas-bekas oli atau air ya yang menempel. Dan setelah kita bersihkan menggunakan lap, kita biarkan dulu permukaannya hingga permukaannya benar-benar mengering dan siap untuk kita lem. Setelah permukaannya benar-benar bersih dan kering, kita akan lanjut melakukan pengeleman. Dan untuk proses pengeleman kita lakukan 2 kali ya teman-teman, jangan sampai sekaligus tapi tebal. Kita lakukan pengeleman secara bertahap. Yang pertama tipis-tipis untuk menutupi permukaan yang bocor, dan yang kedua untuk memperkuat ya, untuk memperkuat bagian permukaan yang dilem kita tambahkan. Dan untuk memadukan lem plastik steel
Komposisinya 50-50 ya, usahakan 50-50 untuk bagian yang berwarna putih dan yang berwarna hitam diperkirakan 50-50 ya, jadi 50% 50% lah. Lalu setelah kita keluarkan remnya, kita aduk-aduk, kita campurkan hingga benar-benar lemnya merata. Dan setelah lem tercampur, kita bisa langsung menuangkan lem yang tadi kita campurkan ke bagian blok yang pecah tadi. Seperti itu prosesnya, jangan terlalu banyak teman-teman, jangan terlalu tebal. Kita lakukan proses 2 tahap ya. Untuk tahap pertama tipis-tipis aja dulu biar lemnya cepat mengering. Dan setelah lemnya mengering, nanti kita akan lanjut ke tahap kedua ya. Jadi untuk tahap pertama jangan dulu lemnya kasih tebal, kita kasih tipis aja biar lemnya cepat mengering. Setelah pengeleman kita tunggu ya beberapa saat. Kalau di aturannya sih 5 menit kering, cuman untuk lebih meyakinkan kita tunggu dulu lem ini hingga benar-benar mengering, kurang lebih ya 15 menit lah. Dan setelah 15 menit kita akan melakukan pengeleman tahap kedua ya, untuk mempertebal pada bagian permukaan yang kita lem agar lebih kuat ya. Kita lakukan pengeleman 2 kali. Yang pertama ini yang sudah kita lakukan, dan kita lakukan pengeleman yang kedua setelah 15 menit. Setelah tahap demi tahap, maksudnya di sini setelah tahap kedua, setelah proses pengeleman yang kedua, lebih baik teman-teman simpan dulu, jangan sampai motornya dipakai atau dihidupkan terlebih dahulu, kira-kira 1 jam ya untuk hasil yang maksimal. Karena kalau lemnya belum benar-benar mengering dan kita hidupkan, biasanya fungsi dari lem ini jadi kurang bagus ya. Jadi kalau kita pakai lama-lama jadi ada semacam rembesan-rembesan. Nah, jadi kalau untuk hasil yang maksimal, teman-teman bisa biarkan terlebih dahulu lem ini kira-kira 1 jam lah hingga benar-benar lem ini mengering, karena sifat dari lem ini semakin lama semakin mengeras ya. Jadi sampai si lem ini benar-benar berfungsi menutupi blok yang retak tadi. Nah, jadi demikian ya teman-teman, buat teman-teman yang mempunyai kendala atau kejadian seperti ini yang ya ini kan masih bisa diperbaiki lah, nggak sampai jebol atau bolong gede ya. Kalau untuk yang bolong gede mah mau tidak mau kita harus melakukan turun mesin dan kita lakukan pengecoran. Namun kalau yang sifatnya bloknya masih cuman bolong-bolong kecil segede jarum atau ada retak-retak ya, jadi sebelum kita mempunyai uang untuk melakukan turun mesin, kita bisa mengakalinya dengan cara mengelem dengan menambahkan lem plastik steel. Dan ini bukan kali pertama ya teman-teman saya melakukan akal-akalan seperti ini, dan biasanya fungsi dari pengeleman ini atau perbaikan seperti ini sangat bermanfaat sekali sebelum uang kita terkumpul ya, untuk melakukan penggantian atau perbaikan yang lebih permanen lagi ya, yang lebih baik lagi. Jadi demikian teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukungan subreknya dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.